Cuaca buruk, harga ikan di pasar Oeba melonjak. Wali Kota Kupang serahkan DPA tahun 2026, tegaskan hal penting. SMA Santo Arnoldus Jansen tanamkan budaya literasi lewat bedah buku. Halo pemirsa, Timur Sepekan kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 topik utama tadi, kami juga menghadirkan informasi penting lainnya. Anda juga dapat menyaksikan Timur Sepekan dan program menarik lainnya melalui live streaming www.timortv.com. Bersama saya, Salvi Muruk. Inilah Timur Sepekan selengkapnya. Cuaca yang tidak bersahabat membuat aktivitas nelayan terganggu. Kondisi ini menyebabkan pasokan ikan berkurang dan harga ikan di Pasar Oeba, Kota Kupang melonjak tajam. Berikut liputannya untuk Anda. Cuaca yang tidak bersahabat di perairan Kupang membuat aktivitas nelayan terganggu. Akibatnya pasokan ikan ke Pasar Oeba menurun drastis dan harga ikan mengalami kenaikan tajam dalam beberapa hari terakhir. Para pedagang mengaku harus menaikkan harga karena stok ikan dari nelayan semakin sedikit. Beberapa jenis ikan bahkan harganya naik hingga 50%, memengaruhi daya beli masyarakat yang biasanya mengandalkan ikan segar untuk kebutuhan sehari-hari. Harga ikan naik ya mau ke mana, Kak? Memang ini lagi musimnya seperti itu karena kondisi cuaca sehingga ikan itu kurang, karena nelayan itu kalau pergi melaut tuh dapat hasilnya itu tidak banyak seperti biasa. Kalau ambil dari nelayan berapa? Biasa kalau ikan kayak belang kuning, kalau dia harga normal itu belang kuning bisa 15 ke 20 ribu 1 kilo. Tapi untuk saat ini dia berkisar 35 ke 40 1 kilo. Kalau cakalang harga normal dari 12 ribu ke 15 ribu, sekarang cakalang itu kita timbang dari 25 ke 30 ribu. Dia naik. Gelombang tinggi dan angin kencang membuat nelayan enggan melaut. Aktivitas tangkap ikan menurun drastis sehingga pasokan ke pasar tradisional menipis dan harga jual otomatis naik. Dari Kupang, Salvi Moruk melaporkan untuk Timor TV. Warga Kelurahan Oeba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mengeluhkan dugaan pencemaran lingkungan yang berasal dari aktivitas rumah pemotongan hewan atau RPH. Limbah yang diduga dibuang tanpa pengolahan ini menimbulkan bau menyengat dan mencemari saluran air hingga ke wilayah pesisir. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Warga Kelurahan Oeba, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur keluhkan pembuangan limbah yang berasal dari rumah pemotongan hewan atau RPH setempat. Limbah yang diduga tidak dikelola dengan baik ini mengalir ke selokan dan bermuara langsung ke laut, mencemari lingkungan serta menimbulkan bau menyengat. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kesehatan warga serta kualitas lingkungan pesisir. Tak hanya limbah cair, warga juga menemukan bangkai hewan, kotoran ternak serta organ dalam seperti jeroan yang dibuang sembarangan. Warga menyebut limbah RPH tersebut dialirkan melalui saluran drainase yang terhubung dengan sumber mata air sebelum akhirnya bermuara di laut. Hal ini menambah kekhawatiran karena air tersebut masih dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Blok air yang keluar dari dalam RPH menuju ke arah PPI dan yang dipakai oleh warga, kita akan tutup. Kemudian air dari arah kolam Oeba ke RPH itu kita tutup. Kita mau lihat tindakan secepatnya respon dari Kepala Dinas terkait masalah limbah di dalam RPH yang dibuang ke arah PPI dan laut, karena air itu dipakai oleh warga. Dan saya sudah koordinasi langsung ke pengurus RPH tadi bersama Kasih Kelurahan Pak Yero tadi bersama Kepala Ketua LPM Om Abeng. Di situ pengelola RPH bilang RPH tidak bertanggung jawab terhadap limbah yang berupa lemak babi
tai babi, kotoran babi dan anak babi yang tadi dan hampir setiap hari itu mencemari lingkungan. Mereka tidak bertanggung jawab. Pertanyaan saya, siapa yang bertanggung jawab? Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk menertibkan pengelolaan limbah RPH serta memastikan tidak ada lagi pembuangan limbah yang membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Dari Kupang, Salvi Moruk melaporkan untuk Timor TV. PT Jasara Harja Wilayah Nusa Tenggara Timur memberikan pembekalan keselamatan berlalu lintas kepada para guru Sekolah Dasar Negeri Sikumana II melalui program Pengajar Peduli Keselamatan Berlalu Lintas. Kegiatan ini menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk karakter, disiplin, dan kesadaran berlalu lintas sejak dini. Berikut liputannya untuk Anda. PT Jasara Harja Wilayah Nusa Tenggara Timur membekali para guru Sekolah Dasar Negeri Sikumana II dengan pemahaman keselamatan berlalu lintas melalui program Pengajar Peduli Keselamatan Berlalu Lintas. Materi keselamatan berlalu lintas disampaikan langsung oleh Kepala Kantor PT Jasara Harja Wilayah Nusa Tenggara Timur Sumantri Baswan. Dalam penyampaiannya, ia menekankan pentingnya peran guru dalam menanamkan nilai kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, serta sikap tertib berlalu lintas kepada peserta didik sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan keselamatan berlalu lintas tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, namun juga memerlukan keterlibatan aktif tenaga pendidik sebagai bagian dari proses pembentukan karakter generasi muda. Perlu kita untuk memberikan dasar-dasar keselamatan untuk mencegah atau menurunkan tingkat kecelakaan yang terjadi di pelajar. Selepas penyampaian materi, PT Jasara Harja Wilayah Nusa Tenggara Timur memberikan snack dan botol air minum kepada para guru. Pada botol air minum tersebut tertera pesan ajakan patuh dan tertib berlalu lintas yang dimanfaatkan sebagai media edukasi sederhana. Kepala Sekolah SD Negeri Sikumana II, Marta Linda Mbau, sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai sarana edukasi keselamatan bagi para siswa-siswi SD Negeri Sikumana II. Dari kegiatan ini, pertama-tama kami bersyukur bahwa sekolah kami menjadi pertama untuk di Kota Kupang. Nah, dalam program ini kami sangat mengapresiasi karena yang pertama adalah peran guru dan bagaimana menjaga keselamatan, dan kami juga akan mensosialisasikan itu kepada anak murid, dan kami bukan hanya dalam 1-2 hari tetapi dalam apel pagi kami akan mensosialisasi. Yang pertama, yang paling sederhana adalah ketika berjalan di sebelah kiri, ketika mau melanggar jalan itu lihat kiri kanan, aman dulu baru menyeberang. Kemudian juga anak-anak bisa menyampaikan bahwa pentingnya menjaga keselamatan ketika berkendaraan, yang wajibnya adalah menggunakan helm. Helm bukan hanya untuk orang tua, tapi bagaimana anak-anak juga menjaga keselamatannya. Jadi orang tua juga menyediakan helm bagi anak-anak sehingga ketika mereka keluar dan mereka kembali ke rumah akan selamat. Nah, ini juga salah satu bagian yang sangat penting karena keselamatan itu sangat penting bagi setiap manusia. Melalui kegiatan ini, PT Jasara Harja Wilayah Nusa Tenggara Timur berharap pesan keselamatan berlalu lintas dapat terus diterapkan di lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas sejak dini. Dari Kupang, Rian Bu Lima melaporkan untuk Timor TV. Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo resmi menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA tahun 2026 kepada seluruh pimpinan perangkat daerah. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.